Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Wahyu Talent. Kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana cara mengecat yang bagus dengan bahan yang sederhana. Mungkin banyak sebagian sahabat-sahabat YouTube apabila saat mengecat dashboard seperti ini kita bilang dashboard. Biasanya dashboard seperti ini kayak spakbor belakang atau bagian kolong lantai itu dicat biasanya nggak tahan lama, catnya pasti akan lupas lagi. Jadi di sini untuk sahabat-sahabat YouTube yang pemula, mungkin sebagian masih banyak yang belum tahu bahan yang seperti apa sih yang biasanya nggak bisa dicat. Bisa dicat tapi cat tuh nggak bisa tahan lama, dia pasti ngelupas lagi. Nah, jadi seperti ini sahabat YouTube. Untuk jenis seperti dashboard yang biasanya di spakbor nih, itu kita bilang dashboard. Atas dasar yang bertuliskan PP seperti ini itu biasanya tidak lengket dengan cat. Apabila dicat, cat akan nempel, tapi tidak lama, agak sehari dua hari cat itu pasti akan melupas lagi dari media yang kita cat. Jadi jenisnya kalau kita untuk mengecat kita harus tahu jenis bahan yang bisa kita cat. Contoh misalnya seperti ini spakbor bagian depan, karena dasarnya ini bisa dicat, bahkan hasilnya pun sangat bagus, cat baru asli dari pabriknya. Tapi kenapa kok giliran bahan yang seperti ini dicat biasanya tidak lengket, atau saat sudah dicat nggak lama lupas. Jadi di sini saya ingin membagikan apabila dashboard seperti ini yang berkodekan PP itu biasanya umumnya emang tidak lengket dengan cat. Jadi dicat bisa, tapi hasilnya tidak bisa lama, pasti akan lupas kembali. Jadi bagaimana caranya supaya spakbor seperti ini bisa dicat lengket, hasilnya tahan lama, bahkan bisa bertahun-tahun. Jadi di sini biasanya ada obatnya khusus untuk supaya cat itu nantinya mau lengket ke dashboard seperti ini. Jadi di sini saya membagikan apabila untuk dashboard seperti ini itu biasanya saya menggunakan namanya PP Primer. Ini obat untuk supaya cat itu nanti lengket ke spakbor belakang ini, karena spakbor belakang ini bahan seperti dashboard yang tidak senyawa dengan cat. Jadi di sini ada produk yang namanya PP Primer keluaran dari Penta Super Gloss. PP Primer ini gunanya untuk obat supaya cat nanti bisa lengket ke dashboard seperti ini, bahkan hasilnya bisa tahan bertahun-tahun. Dan bagaimana cara penggunaannya? Jadi cara penggunaannya sebenarnya sangat simpel. Kalau saya penggunaannya ini cukup kita lapkan saja PP Primer ini, karena dia sifatnya bukan seperti cat tapi seperti kayak cairan yang encer itu. Mungkin bisa juga kalau disemprotin dengan speed cat, tapi kalau saya yang biasanya sering saya gunakan, saya cuma memolesnya aja dengan kain lap, karena dia pun juga cukup kering. Jadi apabila suka dengan video ini, ikuti terus video ini bagaimana prosesnya saya akan mengecat untuk spakbor seperti ini. Langsung saja saya praktekkan. Oke sahabat YouTube, langsung saja. Ini karena masih baru, saya buka dari kalengnya. Dia seperti ini, seperti air biasa aja, sangat encernya pun sama seperti air biasa, tapi untuk bau kimianya emang sangat jelas sekali. Jadi cara menggunakannya supaya sahabat-sahabat YouTube di luar sana ngecat spakbor seperti ini supaya hasilnya bagus, lengketnya bagus, tidak mudah lupas. Jadi cukup dikasih PP Primernya. Ini yang dibilang PP Primernya. Jadi bagaimana cara ngasih PP Primernya? Jadi kalau di pengalaman saya ngasihnya cukup dilapkan dengan kain lap seperti ini, dibasahkan ke lap, langsung kita lap seperti ini. Nanti kita biarkan sampai
dia sudah kering, langsung nanti akan saya cat dasar. Karena ini obat untuk supaya cat ini lengket ke bagian dashboard. Soalnya kalau bagian spakbor belakang nih, kalau kita amplas, dia akan berbulu. Bukannya malah halus, tapi dia akan malah berbulu, kayak keluar bulu-bulu halusnya. Seperti istilahnya bulu kalong. Nah, jadi cara ngatasinya seperti ini. Nah, di sini kita poles dulu dengan PP primernya, kita gosok-gosokkan. Gitu. Nah, apabila sahabat-sahabat YouTube sudah terlanjur diamplas, dia berbulu, itu juga bisa diatasi nantinya dengan dikasih epoxy. Tapi karena di sini dia belum, tidak saya amplas, bahkan dia tidak berbulu, tidak ada goresan, saya cukup mengasih dengan PP primer seperti ini. Setelah nanti kita kasih PP primer seperti ini, langsung kita cat dan langsung kita lihat hasilnya. Catnya tidak akan lupas meskipun nanti sudah dipakai bertahun-tahun. Nah, cukup yang bagian-bagian yang rasanya mau kena cat saja yang kita kasih, karena untuk bagian-bagian seperti ini nanti kita tidak perlu ngecatnya. Jadi cukup yang bagian-bagian yang akan kena catnya saja. Nah, kita kasih dengan PP primer seperti ini. Nah, bahkan di sini pun setelah yang sudah kita kasih seperti ini, dia agak terasa lengket-lengket, tidak sama dengan yang belum kita kasih. Jadi di sini ini ibaratnya dia mesenyawakan dengan bahan kimia catnya tadi. Kita poles dulu semua. Kita juga langsung kita tembakkan langsung dengan speed cat. Cuman itu bagi saya itu pemborosan. Jadi kalau pengalaman saya cukup seperti ini aja. Nah, kita kasih, kita oleskan sekeliling sampai rata PP primernya tadi. Karena spakbor ini dia minta dicatkan warnanya hitam, dia hitamnya hitam agak ada glitternya. Jadi di sini supaya hasilnya maksimal, saya sarankan untuk memakai PP primer supaya hasil catnya bisa tahan lama, tidak mudah melupas. Dan kedepannya juga nanti saya akan bagikan bagaimana cara mengecat water film yang sistemnya kita ngecat pakai media air. Jadi di sini kita bagikan dulu yang sebagai bahan-bahan dasarnya dulu, cara-cara ngecat simple supaya hasilnya maksimal. Nah, rasanya sudah dikasih semua seperti ini jadinya. Jadi yang perlu diingat untuk sahabat-sahabat YouTube yang bagi pemula, apabila ingin mengecat dashboard seperti ini yang dia berkodekan PP, nah, itu wajib kita kasih obatnya. Karena kalau tidak dikasih obatnya nanti cat itu pasti tidak akan tahan lama, pasti ngelupas lagi. Karena sifat bahan kimia cat tadi tidak senyawa dengan bahan-bahan dashboard seperti ini. Nah, beda dengan yang bahan-bahan seperti ini. Ini dasarnya emang cat-catan, tapi di sini dia tidak pakai kode PP. Makanya dia senyawa dengan bahan kimia yang seperti bahan-bahan cat. Karena ini mau dicat, dan juga karena ini catnya masih aslinya, saya pun juga ngamplasnya nggak sampai habis. Tapi apabila ada yang gores-gores seperti ini, cukup bagian yang gores-gores ini yang diamplas. Ini nanti kita akan amplas lagi, ini baru sedikit kita amplas seperti ini. Nah, jadi seperti ini ada bekas goresan juga, cukup diamplas sampai hilang. Lalu tanpa harus pakai cat dasar pun ini bisa juga langsung kita tembakkan cat. Oke, lanjut. Jadi langsung kita kasih yang bagian cover kilometernya sekalian, jadi bisa sekalian kita cat. Nah, kalau untuk jenis-jenis bahan dashboard ini biasanya saya tidak memakai cat dasar kayak epoxy, karena nanti apabila terjadi goresan segala macam dia akan nampak belang jadinya seperti warna epoxinya.
Jadi cukup langsung warna dasarnya warna hitam, karena ini pengen dihitamkan lagi. Nah, seperti ini. Oke, jadi cuman seperti itu aja cara kita ngasih bahan PP primernya. Nah, dia sebenarnya perlunya cukup sedikit. Langsung kita cat. Oke sahabat YouTube, jadi di sini sudah ada kaleng kosong untuk ngaduk catnya. Di sini saya menggunakan Super Black L300 untuk ngecat dasarnya spakbor. Setelah kita aduk seperti ini, lalu kita tuangkan ke dalam tempat pengadukan untuk dicampur dengan thinner. Nah, seperti itu. Oke sahabat YouTube, jadi cara menyampurnya dengan thinner cukup diperhatikan seperti ini. Nah, ini masih kental sekali, jadi langsung biasanya perbandingannya kalau saya ngaduk itu perbandingannya 40 cat 40 thinner. Nah, di sini sekitar seperempat, jatuhnya nanti pas setengah dari kaleng. Nah, seperti ini. Sambil kita aduk lagi. Nah, setelah itu kita lihat hasil dari tetesan catnya. Pertama kita tes, berarti masih pekat di sini, itu masih bisa untuk kita tambah thinner lagi. Nah, ini udah cukup dari setengah kaleng, sudah hampir sama dengan perbandingan 50-40. Jadi patokannya cukup itu aja untuk pengadukan cat. Nah, seperti ini. Kalau terlampau banyak thinnernya, nanti ibaratnya pas kita aduk kita tes begini. Nah, di sini nampak transparan, berarti itu terlampau encer. Jadi kalau nampaknya pekat mengkilap seperti ini, itu tandanya sudah pas. Nah, cepat netes. Oke, langsung saja lanjut kita cat. Jadi pastikan biasanya kalau untuk masukkan cat ke speed cat, pastikan selalu memakai saringan. Kadang kotoran halus tuh supaya nggak dapat ke ujung spuyer cat. Gunakan kain yang sangat halus seperti ini untuk menyaringnya. Setelah kita saring catnya, kan cari setelannya, lalu kita atur anginnya jangan terlampau besar seperti ini, bisa dipakai. Jadi di sini saya ngecat nggak memakai cat dasar epoxy. Nah, seperti ini hasilnya. Kadang ada juga sahabat YouTube nyoba ngecat jadinya kayak berpulau-pulau, itu biasanya yang disebabkan masih ada partikel silikon yang belum bersih. Seperti kadang pernah membersihkan dashboard ini dengan silikon khusus supaya dia mengkilap, itu kadang masih ada nempel di bagian-bagian. Seperti ini hasilnya sahabat YouTube, mengkilap. Saat kering pun dia catnya pun nggak takut dia nanti akan ngupas lagi. Nah, setelah kering nanti langsung kita lapisi sekali lagi supaya hasilnya lebih maksimal. Oke, langsung kita letak tempat yang panas, bagian yang tidak perlu kena cat. Jadi untuk khususnya untuk pemula, saya sarankan apabila menggunakan speed cat bisa memakai speed cat R3 seperti ini. Jadi anginnya pun bisa kita setel
semburan catnya pun juga bisa kita setel, jadi hasilnya tidak melebar kemana-mana. Kalau menggunakan speed cat R3 nih, terlampau dalam pun kita menekan, cat pun tetap keluarnya sama, tidak takut ketebalan atau nanti jadinya meler. Tapi kalau untuk jenis speed cat lain biasanya itu sangat sulit untuk kalau pemula untuk nyoba ngecat seperti ini. Nah, jadi di sini pun dari hasil semprotannya pun juga bisa nampak dia tidak ada yang berpulau-pulau, bahkan hasilnya pun sangat bagus. Padahal ini kita ngecat baru cat dasar, belum cat warna jadinya. Lebih bagus lagi supaya hasilnya lebih licin, mengkilap. Sudah dicat dasar nih, nanti kita amplas lagi pakai nomor 600 gitu. Sangat memuaskan, hasilnya mengkilap seperti baru. Nah, kalau untuk jenis dasar yang ABS seperti ini tidak perlu pakai obatnya, tidak perlu pakai obat PP primernya. Ini karena dasarnya aslinya emang sudah senyawa dengan cat gitu. Jadi di sini langsung saja saya cat dengan warna jadinya seperti ini. Sebenarnya ini baru warna dasar, hasilnya sudah sangat bagus. Jadi untuk ngecat menggunakan kompresor nih, itu untuk setelan anginnya tidak perlu terlampau kuat. Apabila setelan anginnya terlampau kuat, yang ditakutkan nanti air yang di dalam kompresor itu ikut keluar, akhirnya dia menembak, jadi menyebabkan cat menjadi berbintik-bintik. Nah, cukup seperti ini dengan setelan anginnya yang sangat lembut, bahkan tidak ada yang meler, hasilnya sangat mengkilap. Padahal ini baru untuk cat dasar, belum cat warna jadi. Bahkan untuk tidak perlu dikasih clear pun dia sudah sangat mengkilap seperti kaca. Oke sahabat YouTube, hasilnya sangat mengkilap. Apalagi nanti untuk finishing akhir kita amplas lagi dengan nomor 600, baru warna jadinya. Ini baru warna dasar. Oke sahabat YouTube, hasilnya sama seperti kita bisa ngaca seperti ini. Demikianlah hasilnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.